Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Adabut Thalibin fi Ta'alimi Sayyidil Mursalin untuk para mahasiswa WINSA, khususnya kelas A Fakultas Syariah yang masih belum bisa bertatap muka secara langsung di kelas sehingga kuliahnya dihadirkan secara online. Kita berdoa pada Allah semoga Allah segera mengangkat virus dan wabah ini dari negeri kita Indonesia secara khusus dan dari seluruh negeri umat Islam secara umum, dan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sehat dijaga oleh Allah kesehatannya dan diberikan umur yang panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di bab selanjutnya yaitu sholatun nawafilih, membahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ini bukan karena itu sunnah dalam artian tidak wajib kemudian tidak penting. Justru sholat sunnah ini menjadi pelengkap dan menjadi penambal bagi sholat fardu yang terdapat cacat yang pernah kita lakukan. Maka di hadis yang masyhur itu tentang bahwa yang amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Di situ di redaksi selanjutnya adalah dijelaskan bahwa jika sholat fardu kita terdapat cacat, ada yang kurang, maka Allah merintahkan pada malaikatnya untuk melihat pada sholat tatawu'nya, sholat sunnahnya, sehingga sholat sunnah itu nanti menambal atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Jadi itu penting ya. Ta'rifuha, definisinya an-naflu luwatan az-ziyadatuh. An-naflu itu secara bahasa adalah tambahan, wastilahan dan secara istilah ma'adal faraidih adalah selain yang fardu. Wasummiya bidzalik li'annahu zaidun ala ma farradahu Allahu ta'ala. Diberi nama an-naflu yaitu ziyadah tadi karena dia merupakan tambahan dari apa yang telah Allah fardukan. Wan naflu yuradifu sunnata wal mandubah wal mustahabbah. Jadi an-naflu itu sinonim atau sama dengan kalimat as-sunnah dan al-mandub dan al-mustahab. Salatun nafli kismani. Salat sunnah itu ada dua macam. Alladzi la yusannu fihil jamaah. Yang pertama adalah salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Kemudian yang kedua walladzi la yusannu fihil jamaatuh. Salat sunnah yang kedua adalah salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. An-naflu alladzi la yusannu fihil jamaah. Yang pertama kita bahas dulu salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Wa huwa kismani. Nah, ini juga ada dua macam. An-naflu tabi'u lil faraidih. Yang pertama adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Biasa dikenal dengan salat sunnah rawatib. Wa huwa kismani. Dan ia juga ada dua macam. Yang pertama al-mu'akkaduh, sunnah mu'akkad. Di antaranya adalah rok'atani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa rok'atani qabla dhuhri, dan 2 rakaat sebelum duhur, wa rok'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah duhur, wa rok'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rok'atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya'. Kemudian yang kedua wa ghairul muakkadih, dan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu tapi statusnya ghairul muakkad, sunnah tapi tidak muakkad. Jadi tidak terlalu kokoh ya kesunnahannya. Rakaatani ukhrayani qabla dhuhri, 2 rakaat yang lain sebelum duhur. Jadi ada 4 rakaat sebelum duhur, yang 2 muakkad, yang 2 lagi ghairu muakkad. Wa rakaatani ukhrayani ba'dahu, dan 2 rakaat yang lain setelah duhur. Jadi ada 2 rakaat sebelum duhur, ada 2 rakaat setelah duhur tambahan. Jadi total kalau mau dilakukan semua yang muakkad dan ghairu muakkad ada 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur.
Kalau dalam sebuah hadis dijelaskan man wadhabah arba'an qabla dhuhri wa ba'dahu hurrima lahmuhu 'alan nar. Barang siapa yang istiqomah ya, yang rutin melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan setelah duhur, maka insya Allah diharamkan dari api neraka. Kemudian masih di sholat sunnah yang ghairu muakkad, wa arba'u raka'atin qabla faridatil asri. 4 rakaat sebelum sholat asyar. Wa raka'atani khafifatani qabla al-maghrib, dan 2 rakaat ringkas sebelum maghrib. Raka'atani khafifatani qabla al-isya, dan 2 rakaat yang ringkas juga yang sebelum isya. Baik, itu yang sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua adalah an-naflul ladzi la yatba'ul faraidah wa huwa qismani. Sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu, bukan sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah an-nawafilul mutlaqatuh anit tasmiyah. Sholat sunnah mutlak yang tidak pakai nama, tidak ada namanya, wal waqtih, dan tidak pakai nama, dan bebas waktu. Jadi bebas waktunya kapanpun saja. Wa huwa ayusalli minan nawafil ma sya'a fi ayyi waqtin sya'a. Jadi yang dimaksud dengan sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Illa fi awqatin muayyanatin yukrahu fiha sholatu, kecuali tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang makruh, yang ada 5 atau ada 3. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 3, yaitu setelah subuh sampai ba'da subhi hatta tartafi'ah, sampai asamsu ya, sampai setelah subuh sampai matahari terbit agak tinggi. Kemudian yang kedua ketika matahari lurus tengah siang hari sampai tergelincir. Yang ketiga adalah ketika ba'dal asri sampai matahari tenggelam sempurna. Kemudian yang kedua an-nawafil al-musammatuh dzatul awqatil muayyanatih. Yang kedua adalah sholat sunnah yang punya nama dan punya waktu khusus. Yang pertama contohnya tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Dalilum, jadi sholat tahiyatul masjid itu sholat ketika kita baru masuk masjid, belum duduk, maka dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Dalilu masru'iyatihi, dalilnya adalah qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah, fa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika kalian masuk masjid, maka jangan duduk terlebih dahulu sampai kalian sholat 2 rakaat. Ini dalil tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa tahsulut tahiyatu bil fardhi. Nah, tahiyatul masjid ini bisa tercover ya oleh sholat fardu. Au bi'ai naflin akhor, atau sholat sunnah yang lain. Jadi kalian masuk masjid kemudian langsung sholat duhur misalkan, atau langsung sholat qobliyah, itu sudah mewakili sholat tahiyatul masjid. Li'annal maqsudah alla yubadirul insanu al-julusa fil masjid bi ghairi sholatin. Karena poinnya bahwa seorang muslim itu ketika masuk masjid tidak langsung duduk, tapi dia melakukan sholat dulu sebagai penghormatan. Maka kalau langsung melakukan sholat sunnah qobliyah misalkan, maka tahiyatul masjid sudah tercover. Yang kedua adalah al-witr, sholat witir. Sholat witir ini sholat yang dilakukan setelah isya atau setelah bangun tidur, bagi yang yakin bangun tidur, sebelum subuh. Wa dalilu masyru'iyatihi, dan dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'an, wahai ahli Al-Qur'an, autiru, lakukanlah salat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witrah, karena Allah itu maha ganjil dan menyukai yang ganjil. Rawahu Abu Daud. Wa waktunya salat witir ma baina salatil isya wa tulu'il fajri. Nah, waktu salat witir itu adalah antara sholat isya, setelah sholat isya, dan sebelum terbitnya fajar. Wal afdalu ayyu akhiruha ila akhiri sholatil lail. Yang paling utama adalah sholat witir ini dikerjakan di akhir sholat malam. Jadi setelah melakukan tahajud diakhiri dengan sholat witir.
Hadza in rajal insanu ayyakumah min akhiril lail. Ini bagi orang yang yakin bisa bangun malam, yang terbiasa bangun malam, maka sholat witirnya yang lebih utama dilakukan setelah sholat tahajud. Amma man khaufa alla yakumah falyuwattir ba'da faridatil isya wa sunnatiha. Kalau bagi orang yang tidak biasa tahajud dan khawatir tidak bangun misalkan, maka witirnya dilakukan setelah isya dan setelah melakukan sholat sunnah setelah isya itu. Wa aqallul witri rakaatun. Jumlah rakaat witir yang paling minimal adalah 1 rakaat. Lakin yukrahu al-iktisar 'alaiha. Tapi makruh ya. Wa aqallul kamal 1 rakaat saja itu makruh. Wa aqallul kamal 3 rakaatin, dan yang sempurna paling minimal adalah 3 rakaat. Rakaatani 2 rakaat ya sekaligus, tsumma rakaatan munfaridatan, kemudian 1 rakaat yang tersendiri. Wa muntahal kamali fiha 11 rakaatan, dan yang paling sempurna adalah dikerjakan salat witir itu 11 rakaat. Itu yang kedua adalah sholat witir. Yang ketiga qiyamul lail, sholat malam ya. Wa huwa ma yusamma bitahajjudi in fu'ilah ba'dan naum. Itu juga diberi nama sholat tahajud jika dikerjakan setelah bangun. Jadi kalau sholat malam dilakukan sebelum belum tidur, maka namanya qiyamul lail. Jadi qiyamul lail lebih umum daripada tahajud. Tahajud dikerjakan setelah bangun tidur. Wa waqtuhu tubda min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajri. Waktunya adalah mulai dari setelah isya dan sampai fajar terbit. Wa afdaluhu fi thuluthil akhiri minal lail. Yang paling utama dikerjakan di sepertiga terakhir malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yatanazzalu rabbuna, Rabb kita, Allah turun tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail, ketika sepertiga malam al-akhir, fayaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibu li. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Man yas'alani fa'utihi, orang barang siapa yang meminta padaku maka aku berikan. Man yastaghfirini fa'ughfiru lahu, barang siapa yang meminta ampun padaku maka saya ampuni. Rawahul Bukhari. Yang keempat, sholatud duha, sholat duha. Dalilu masru'iyatihi, dalilnya adalah maruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin. Katanya Abu Hurairah, awsani khalili bi thalathin, kekasihku atau sahabat dekatku memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Yang pertama, untuk selalu berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa rak'atayid duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an tuwattira qabla an arqud, dan melakukan salat witir setiap malamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Waktuha, waktunya salat duha, min irtifa'is syamsi hatta zawal. Jadi waktunya salat duha adalah dimulai dari tingginya matahari mulai meninggi sampai tergelincirnya matahari. Sampai matahari di tengah ya. Wal afdalu fi'luha inda mudirub in-nahar. Yang paling utama adalah ketika sudah dikerjakan ketika sudah melewati 1/4 siang. Wa aqalluha rak'atani, jumlah rakaat yang minimal adalah 2 rakaat. Wa akmaluha 8 rakaat, dan yang paling utama yang sempurna adalah 8 rakaat. Yang kelima, sholatul istikharah, salat istikharah. Wahia rakaatani fi ghairil awqatil makruhati. Salat istikharah itu adalah 2 rakaat yang dilakukan di selain waktu-waktu yang dimakruhkan tadi. Wa tusannu, salat istikharah ini disunnahkan liman arada amran minal umuril mubahati, bagi orang yang menginginkan sesuatu yang mubah ya,
walam ya'lam wajhal khairi fi dzalik, tapi dia tidak tahu dan bingung apakah apa yang diharapkan itu terdapat kebaikan atau tidak. Wa yusannu ba'dal farawi minas shalah ayyad'uha bid-du'ail ma'thur, dan disunnahkan membaca doa-doa yang ma'thur setelah melakukan salat istikharah. Fa in sarrahallahu sadrahu ba'da dzalika lil amri fa'alah wa illa fala. Jika setelah melakukan salat sunnah istikharah berdoa kemudian dadanya merasa lebih tenang, hatinya merasa lebih tentram dengan apa yang dia harapkan, maka fa'alah, maka lanjutkan. Fa wa illa fala, jika setelah itu masih tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan pencerahan, maka tidak usah dilanjutkan. Ruwiya an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Jabir, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah mengajari kami istikharah dalam segala urusan. Kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika kalian mengalami kebingungan ya, falyarka, tentang urusan ya, tentang suatu urusan, bingung menghadapi sebuah urusan, falyarka rakaataini, maka salatlah 2 rakaat min ghairil faridati, selain salat fardu. Tsumma liyaqul, kemudian berdoalah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ini adalah doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah kami mohon pilihan dari Engkau ya dengan pengetahuanmu, wa astaqdiruka biqudratik, dan kami mohon kuasa dari kuasamu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan kami meminta kepadamu dari karuniamu yang agung, fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena Engkau maha kuasa dan sedangkan aku tidak punya kuasa, wa ta'lamu wa la a'lam, dan Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghaib, dan Engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ini terus selanjutnya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asi, sampai akhir ya. Ini doa istikharah. Baik, masuk ke salat sunnah yang kedua, yaitu an-naflul ladzi yusannu fihil jamaah. Salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Yang pertama adalah salatul idain, salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga Allah memberikan kita menyampaikan umur kita sampai Idul Fitri dan Idul Adha, dan kita disampaikan terus untuk menikmati salat Idul Fitri dan Idul Adha. Syuri'at fi sunnati tsaniyah lil hijrah. Jadi salat Id ini disyariatkan di fi sanati tsaniyati lil hijrah, di tahun kedua hijriah ya. Wa awwalu idin sallahu nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri binas sunnati tsaniyah lil hijrah wa hiya sunnatun muakkadatun. Jadi salat Id ini adalah sunnah muakkad, wa tusra'u jama'atan, disyariatkan dilakukan secara berjamaah, wa tasihhu furada, tapi juga sah dilakukan sendirian. Yusannu biha kullu mukallafin rijalan kana aw imra'atan. Salat Id ini disunnahkan baik bagi orang mukallaf, baik laki-laki maupun disunnahkan bagi orang yang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, muqiman kana aw musafiron, baik mukim atau musafir, huron kana aw raqiqan, baik merdeka ataupun budak, illa lil mar'atil mutazayyinah, kecuali jadi tidak disunnahkan bagi perempuan yang menarik ya, yang banyak berhias ya. Awillati qad tathirul fitnah, atau perempuan-perempuan yang kalau keluar ke masjid kemudian dikhawatirkan fitnah, fatusalli fi baitiha, maka salatlah di rumahnya. Yubda waqtuha bitulu'i syamsi, waktunya dimulai dari terbitnya matahari, wa yastamiru ila zawaliha, sampai ini ya tergelincir. Tuqamu sholatul Id bil masjid awis sohra, salat Id itu bisa dilakukan di masjid atau di lapangan. Wa afdaluha aktsaruha isti'aban lil musallin, menurut mazhab Syafi'i yang paling utama adalah tempat yang paling menampung ya bagi para orang yang sholat.
fa in tasawaya kanal masjid afdol. Kalau lapangan dan masjid sama-sama menampung misalkan, maka mana yang lebih utama? Maka menurut mazhab Syafi'i adalah masjid yang lebih utama. Li syarafihi ala wairi, karena masjid lebih mulia ya. Idh yanalul muslimu bis sholati fihi ajral ibadah wa ajral mukti fil masjidi. Karena kalau sholat di masjid dia mendapatkan dua pahala ya, pahala beribadah dan pahala diam di masjid. Wa kaifiyatuha yabda'u al-musalli bitakbiratil ihram. Cara salat Idul Fitri adalah dimulai dengan takbiratul ihram, tsumma yaqra' du'a al-iftitah, membaca al-iftitah, doa iftitah, tsumma yukabbiru sab'a takbiratin. Setelah membaca doa iftitah dia bertakbir 7 kali, yarfa'u inda kullin minha yadahu ila mahada katifaihi katakbiratil ihram. Tangannya diangkat sampai lurus dada bahu. Yufassilu baina kulli ithnataini biqadri ayatin mu'tadilah. Jadi setiap takbir itu dipisah dengan kira-kira 2 ayat yang sedang ya. Wa yusannu ayyakula bainahuma, dan disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma yata'awwadu wa yaqra'ul Fatihah. Kalau sudah takbir yang ke-7 membaca ta'awudz dan baca Fatihah. Terus kemudian rakaat kedua baru kabbara khamsa takbiratin, membaca melakukan takbir 5 kali. Dan disunnahkan juga membaca zikir tadi di sela-sela antara takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, yang kedua adalah salatut tarawih. Tusra'u fi Ramadana khossatan. Salat tarawih ini khusus ya, disyariatkan di bulan Ramadan saja. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita semuanya di bulan Ramadan yang akan datang. Wa tusannu fihal jama'atu wa tasihhu furada. Salat tarawih ini disunnahkan berjamaah tapi juga sah dilakukan sendirian. Wa yusamma bihadzal ismi li'annahum kanu yatarawwahuna akiba kulli arba'i rakaat. Dinamakan tarawih karena yatarawwah, karena mereka itu beristirahat setiap melakukan 4 rakaat salat tarawih. Jadi tiap 4 rakaat mereka istirahat sebentar. Yang ketiga adalah salatul kusuf wal khusuf, salat gerhana matahari dan bulan. Suri'at salatul kusufi fis sanati tsaniyah lil hijrah. Jadi sama ya, disyariatkan pada tahun kedua. Amma salatu khusufil qamar faqad suri'at fis sanatil khamisah minha. Kalau gerhana bulan disyariatkannya pada tahun kelima. Wa hiya sunnatun muakkadatun wa tusannu jama'atan. Hukumnya adalah sunnah muakkad dan disunnahkan berjamaah. Qala Rasulullah bersabda, innasyamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan min ayatillah, termasuk dari ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kuasanya Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana matahari bulan itu tidak terjadi sebab kematian seorang atau kehidupan seseorang. Jadi karena murni karena tanda-tanda kuasaan Allah. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Kalau kalian melihat gerhana bulan maupun matahari, fasallu, salatlah, wad'u hatta yankashifa ma bikum, dan berdoalah sampai hilang gerhana itu. Lanjut ya, agak cepat biar tidak terlalu lama. Wa sholatul istisqa, dan salat istisqa ya, salat meminta hujan. Hiya sholatun tusra'u inda ihtibasi matorin. Salat istisqa ini adalah salat yang disyariatkan dan dianjurkan ketika berhentinya hujan, lama hujan tidak turun, au jafafi nabi'in, atau keringnya sumber ya, mata air, sungai kering semuanya. Wa hiya masnunatun inda duhuri sababiha. Salat istisqa ini sunnah jika sudah faktor-faktornya sudah ada ya, sudah nampak itu lama tidak hujan, kemudian sungai-sungai kering. Wa tafutu bizawalis sababih, dan kesunnahan istisqa ini hilang jika sebabnya sudah hilang. Ka'antanzilal amtor, yaitu seperti sudah hujan turun, au yajriyan nab'u, atau sungai sudah mengalir. Jadi ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah.
saya ringkas dari awal bahwa sholat sunnah itu ada dua macam, ada sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Yang tidak dianjurkan berjamaah ada dua, sholat sunnah yang pertama sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yang kedua sholat sunnah yang tidak mengiringi fardu. Yang mengiringi fardu juga ada dua, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang tidak mengiringi fardu ada dua juga, ada sholat sunnah mutlak yang tanpa nama dan bebas waktu. Ada yang kedua adalah sholat sunnah yang bernama. Ini ada tahiyatul masjid, ada witir, ada duha, ada tahajud, ada istikharah. Yang kedua sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah ada 4 macam ya. Yang pertama sholat Id, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua sholat tarawih, yang ketiga sholat gerhana, yang keempat adalah sholat istisqa. Demikian pembahasan sholat sunnah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.